Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya dalam pertamburan Bible Study hari ini. Dan kita akan membahas mengenai satu topik yaitu keselamatan. Karena itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali belajar sebagian dari apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami dan juga seluruh dunia ini. Kami bersyukur untuk setiap karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami semua, dan kami boleh merasakan apa yang menjadi karyamu itu, ya Allah. Dan kalau sebentar kami akan belajar sebagian dari karyamu dalam keselamatan kami dan juga seluruh dunia ini, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepadamu dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas satu topik yaitu keselamatan. Keselamatan adalah salah satu tema utama dalam kekristenan dan agama-agama lain. Dan seringkali pandangan tentang keselamatan khususnya dalam iman Kristen sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang kondisi manusiawi yang paling mendasar. Karena itu keselamatan memiliki berbagai macam makna yang sesuai dengan kebudayaan yang berkembang dalam agama atau kepercayaan tertentu. Keimanan Kristen mendefinisikan keselamatan secara umum sebagai tindakan kasih karunia Allah dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa dan penghukuman, lalu memindahkan mereka ke kerajaan Allah dan memberi mereka hidup yang kekal. Di samping itu ada berbagai pandangan yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memaknai keselamatan sehingga memperkaya keimanan kita sebagai seorang Kristen. Berikut ini kita akan lihat beberapa pandangan tentang keselamatan. Akan tetapi kita harus memahami terlebih dahulu bahwa keselamatan terjadi berdasarkan karya Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Artinya keselamatan itu adalah satu tindakan yang bersifat trinitaris, bukan hanya kristosentris saja atau pribadi tertentu saja dalam Allah Tritunggal. Menekankan karya keselamatan kepada salah satu pribadi Allah Trinitas dapat menyebabkan kita kepada pemahaman modalisme, Bapak Ibu, yaitu yang secara sederhana menyatakan bahwa Allah adalah Bapa yang mencipta, Anak adalah Allah yang menyelamatkan, dan Roh Kudus adalah Allah yang memelihara, atau satu Allah yang berwujud di dalam tiga moda. Kita harus memahami bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Bapa bersama Anak bersama dengan Roh Kudus, atau karya Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu yang sifatnya trinitaris, Bapak Ibu. Seorang teolog bernama Kirk Wexler McNally merangkumkan keselamatan di dalam kekristenan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, keselamatan adalah satu teosis, yaitu pemahaman bahwa manusia itu diilahikan. Pandangan ini merupakan warisan dari tradisi Ortodoks Timur yang tercermin dalam pernyataan Athanasius dari Alexandria yang berkata bahwa Allah menjadi manusia agar manusia dapat menjadi Allah. Tentu yang dimaksudkan oleh Athanasius di sini bukanlah manusia menjadi Allah secara hakikat, melainkan manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan kembali kepada persekutuan semula dengan Allah Trinitas. Dan ini adalah satu pemahaman yang mungkin paling tua dan paling dipakai oleh banyak aliran Kristen di golongan Ortodoks. Yang kedua adalah keselamatan sebagai pembenaran oleh karena iman saja, atau imputed righteousness. Pandangan ini diturunkan oleh tradisi gereja reformasi yang dicanangkan oleh Martin Luther. Salah satu istilah populer dalam pandangan ini adalah orang benar adalah orang berdosa juga pada saat yang bersamaan. Artinya ketika seseorang diselamatkan, ia tidak menghilangkan dosanya seketika, tetapi dosanya itu diselubungi oleh kebenaran Kristus. Dan istilah yang paling populer dari pernyataan Martin Luther ini adalah simul justus et peccator, yaitu yang tadi kita sama-sama dengar bahwa orang berdosa dan orang kudus
adalah satu orang pada saat yang bersamaan. Secara lebih sederhana, pandangan ini menyatakan bahwa kebenaran Kristus melingkupi kesalahan orang berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, keselamatan adalah persekutuan bersama dan di dalam Allah Tritunggal. Kita mengalami keselamatan ketika kita dipersatukan ke dalam persekutuan Allah Trinitas itu sendiri, Bapak Ibu. Artinya ketika Allah yang ada sejak kekal itu ada dalam perikoresisnya, manusia itu ditempatkan ke dalam perikoresis Allah Trinitas itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, menurut tradisi metodisme yang dibangun oleh John Wesley, keselamatan adalah kesempurnaan moral atau kesempurnaan Kristiani. Wesley memahami bahwa keselamatan yang penuh adalah pengudusan itu sendiri, yang terjadi ketika seseorang Kristen mengalami kesempurnaan moral. Artinya, bukannya sebagai orang Kristen kita berlawanan dengan moral di sini, tetapi malah justru karena moralitas menjadi indikator dari seseorang yang telah diselamatkan. Itu adalah definisi keselamatan menurut aliran metodisme. Yang kelima, seorang teolog Jerman bernama Friedrich Schleiermacher, seorang teolog dalam kekristenan yang dipandang sebagai bapak teologi liberal, mendefinisikan keselamatan adalah kesadaran akan Allah. Dengan demikian, menjalani kehidupan keagamaan adalah bentuk usaha seseorang untuk memiliki kebergantungan penuh kepada Allah. Sebagaimana Kristus yang memiliki kesadaran kepada Allah, sehingga ia dapat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yang keenam, berdasarkan teologi eksistensialis seperti Paul Tillich dan Rudolf Bultmann, keselamatan adalah kemanusiaan yang otentik, yang orisinil, sehingga manusia dapat menerima suatu ada yang baru. Dalam bukunya New Being, Tillich menuliskan, keselamatan adalah pembaruan umat manusia dari realitas lama dan pemindahan ke suatu ada yang baru. Dan inilah yang dimaksud dengan keselamatan menurut para teolog eksistensialis. Karenanya keselamatan adalah pemenuhan makna tertinggi dari keberadaan melalui kekuatan dari ada yang baru itu sendiri. Sementara Bultmann berpendapat bahwa keselamatan adalah eksistensi yang autentik karena pembebasan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berdasarkan teologi pembebasan dan kontekstual, keselamatan berkaitan erat dengan keadaan pada masa kini yang terdampak dari hal-hal buruk, misalnya kemiskinan, perbudakan, penindasan, dan sebagainya. Sehingga definisi keselamatan bagi manusia harus berkaitan dengan terlepasnya manusia dari hal-hal buruk tersebut. Artinya, ada pandangan-pandangan yang berkembang demikian bahwa manusia belum selamat apabila ia masih mengalami penindasan. Manusia belum selamat apabila ia mengalami kemiskinan. Dan kita dapat memahami kemudian ternyata mungkin ada kemungkinan bahwa teologi kemakmuran itu merupakan salah satu bentuk dari teologi pembebasan dan kontekstual ini, Bapak Ibu. Bahwa ternyata manusia dipandang belum selamat apabila ia masih mengalami kemiskinan atau belum mengalami kemakmuran. Meskipun demikian, kita harus melihat dari berbagai macam sisi untuk menilai satu teologi pembebasan dan kontekstual ini apakah sungguh-sungguh sesuai dengan iman Kristen tentang keselamatan itu sendiri. Yang ke-8, dalam gereja Katolik, keselamatan adalah partisipasi seseorang ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Hal ini tentu merupakan adopsi dari ajaran seorang bernama Cyprianus, yaitu tidak ada keselamatan di luar gereja. Dan katekismus gereja Katolik pun mengaku bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa dalam teologi Katolik bahwa Ekaristi atau perjamuan kudus yang mereka lakukan bukan hanya sekadar untuk mengingat penderitaan dan kematian Kristus, tetapi juga bahwa penyatuan dari orang-orang Katolik menjadi anggota dari satu tubuh Kristus. Itu yang ke-8. Yang ke-9,
pemahaman teologi kontemporer, yaitu adalah masuknya orang-orang ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Dan ini adalah salah satu pandangan ajaran yang paling banyak digunakan oleh gereja pada hari ini, bahwa keselamatan itu adalah ketika seseorang masuk ke dalam surga dan dia tidak masuk ke dalam neraka. Secara umum, 9 pandangan tersebut adalah pandangan yang mencuat di berbagai doktrin keselamatan iman Kristen, meskipun tentu masih ada berbagai macam pandangan lain yang menyatakan keselamatan bagi iman Kristen. Tetapi secara umum, 9 hal ini adalah yang paling banyak digunakan oleh kekristenan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa pandangan yang satu belum tentu bertentangan dengan pandangan yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa sangat memungkinkan pandangan yang satu saling mendukung dengan pandangan yang lain. Dan hal ini tentu menjadi satu dorongan buat kita untuk berani adopsi mungkin satu atau bahkan beberapa pandangan lain mengenai keselamatan ini. Yang kedua, ada baiknya kita tidak menggunakan ayat-ayat tertentu untuk mendukung pandangan tertentu, lantas mengabaikan yang lain. Karena masing-masing pandangan tentu memiliki pendekatan berdasarkan ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab dan juga konteks yang berkembang pada masa itu. Sehingga apabila kita membenturkan pandangan-pandangan tentang keselamatan, bisa jadi kita membenturkan teks-teks tertentu di dalam Alkitab itu sendiri. Yang ketiga, berbagai pandangan tentang keselamatan justru menunjukkan berbagai bentuk apresiasi terhadap karya Allah Trinitas dari berbagai macam perspektif. Sehingga dengan menghargai bahkan mengadopsi beberapa pandangan tentang keselamatan, itu dapat membantu kita dalam memperkaya keimanan kita kepada Allah. Kita dapat melihat lebih luas karya Allah mengenai keselamatan ini, Bapak Ibu. Dan itu berarti bahwa jangan sampai kita memandang rendah yang satu sebagaimana dikatakan di awal, dan kita memandang yang satu lebih unggul daripada yang lain. Yang keempat, kita juga perlu memaknai bahwa keselamatan juga ditujukan oleh Allah tidak hanya kepada manusia saja, tetapi bahkan juga kepada seluruh ciptaan lainnya. Di mana Alkitab pun berkali-kali menunjukkan bahwa keselamatan pun tersedia bagi seluruh ciptaan. Dalam satu ayat tertentu dikatakan bahwa beritakanlah Injil bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk, segala makhluk. Dan di dalam Roma 8 ayat 18-30, dan kalau saya bacakan beberapa ayatnya, berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan ini menyatakan bahwa ciptaan lain juga mempunyai pengharapan yang sama dengan yang kita miliki di dalam karya keselamatan Allah Trinitas. Itu kira-kira merupakan pandangan umum mengenai keselamatan yang ada di dalam berbagai macam aliran Kristen, Bapak Ibu. Lalu bagaimana keselamatan dapat terjadi menurut kekristenan itu sendiri? Dalam pembahasan ini ada baiknya apabila kita juga memahami beberapa teori utama yang dipegang oleh beberapa gereja di sepanjang sejarah dalam memaknai bagaimana Allah berkarya dalam keselamatan umat manusia dan ciptaan lainnya. Sehingga dengan memahami beberapa teori berikut, kita dapat lebih bertanggung jawab dalam memaknai keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama adalah teori Christus Victor atau Kristus pemenang. Menurut Gustav Aulin, seorang teolog Swedia abad ke-20, teori ini merupakan pandangan yang paling klasik atau paling tua yang dianut oleh gereja mula-mula, Bapak Ibu. Teori Kristus pemenang ini terus berkembang di masa gereja berada di dalam tekanan kekaisaran Romawi.
Artinya di sini kita melihat bahwa bagaimana tekanan yang diberikan oleh Kekaisaran Roma kepada gereja itu ternyata malah memberikan satu ide atau pandangan baru mengenai keselamatan pada masa itu. Dalam teori ini, varian yang paling banyak dipakai adalah teori penebusan atau ransom teori, yaitu yang menggambarkan bahwa karya penyelamatan Yesus yang dibiarkan oleh Allah kepada iblis agar dapat membebaskan manusia. Secara berangsur, pandangan ini melemah seiring dengan diterimanya Kekristenan sebagai agama resmi dalam Kekaisaran Romawi, dan gereja secara berangsur pula beralih ke teori pendamaian yang lain. Artinya, kita di sini melihat bahwa ternyata keselamatan dalam keimanan Kristen sangat dipengaruhi oleh penindasan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Dan ternyata ketika Kekaisaran Romawi telah menerima iman Kristen, maka secara berangsur pandangan ini pun bergeser. Karena ternyata, Yesus tidak perlu lagi menjadi penebusan atau menjadi satu penyelamat dalam artian supaya orang-orang dapat terbebas dari satu perbudakan yang dilakukan oleh penindasan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Yang kedua adalah satisfaction theory atau teori pengembalian. Pengemuka teori ini adalah Anselmus dari Canterbury yang merasa tidak puas dengan teori Kristus pemenang, sebab ia melihat bahwa teori ini memberi porsi berlebihan kepada iblis, yaitu bahwa seolah-olah Allah itu berhutang kepada iblis, dan iblis itu memiliki hak yang legal atas nasib manusia, sehingga Allah harus membayar kepada iblis supaya Allah kembali memiliki hak atas nasib manusia. Anselmus berusaha memberi alternatif atas teori klasik Kristus pemenang dengan memfokuskan perhatian pada relasi Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Iblis tidak memiliki tempat sama sekali di dalam skema pendamaian yang diusulkannya. Anselmus mulai dari pengertian mengenai dosa sebagai kegagalan manusia dalam membayar hutang yang seharusnya diberikan kepada Allah. Karena kemuliaan Allah yang hilang itu harus dikembalikan, maka pilihannya adalah pengembalian atau kebinasaan atau hukuman. Pengembalian bukanlah alternatif karena apa yang dikembalikan oleh manusia itu pun adalah kewajiban asalinya. Karena itu yang tersisa hanyalah hukuman agar keadilan Allah terjaga. Karena sifat manusia sifat Allah yang maha adil dan pada saat yang bersamaan ia juga maha kasih, maka hukuman harus tetap dilangsungkan atas manusia agar kemuliaan Allah dikembalikan. Namun keselamatan hanya dapat diberikan oleh Allah agar kasihnya tetap dinyatakan. Nah, dilema ilahi ini diselesaikan dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai Allah manusia. Dia Allah sepenuhnya dan dia manusia sepenuhnya. Dia adalah Allah sejati yang mengampuni dan manusia sejati yang dihukum. Karena itu Allah manusia itu harus bebas sepenuhnya dari dosa, sebab jika ia berdosa, maka ia harus membayar hutangnya sendiri. Teori pengembalian dikemukakan oleh Anselmus antara tahun 1094 hingga 1098, yaitu pada saat terjadinya Perang Salib pertama pada tahun 1096 hingga 1099. Sehingga konteks sosiopolitis sangat berpengaruh pada teori ini, terutama bagaimana penekanannya kepada kekerasan di mana Allah merancangkan kematian Kristus sebagai pola penyelamatan Allah. Semua itu terjadi hanya agar sistem keadilan dan kehormatan Allah yang diambil manusia dapat dikembalikan. Itu sebabnya kritik atas kekerasan ilahi yang inheren di dalam teori pengembalian ini muncul secara bertubi-tubi, khususnya dari kalangan feminis dan humanis, bahwa seolah-olah harus ada kekerasan untuk adanya keselamatan. Dan itu yang akhirnya berkembang di dalam banyak ajaran Kristen hari ini. Permasalahan lain dari teori pengembalian adalah tidak ditemukannya peran anugerah di dalamnya. Karena dalam teori pengembalian dosa harus dibayarkan agar hutang, yaitu kemuliaan Allah yang hilang, dapat dikembalikan. Sementara anugerah barulah menjadi anugerah jika hutang yang seharusnya dibayarkan justru diputuskan atau dihapuskan. Sebagaimana muncul dalam beberapa perumpamaan Yesus di dalam pandangan Anselmus, hutang manusia kepada Allah dibayarkan sekalipun dibayar oleh Yesus Kristus. Lantas di manakah anugerah tadi? Sementara
anugerah adalah salah satu kata kunci di dalam keimanan Kristen di sepanjang sejarah. Beberapa teolog lain juga mengkritik inkoherensi teori ini dengan prinsip dasar kekristenan bahwa kita diselamatkan oleh Kristus yang mati dan bangkit. Bagi teori Anselmus, kebangkitan Yesus tidak memiliki peran apapun bagi keselamatan. Karena yang diperhitungkan saat keselamatan terjadi adalah kematian Kristus yang menggantikan kematian manusia. Karena itu, kebangkitan tidak memiliki peran apapun di dalam keselamatan itu sendiri. Pandangan yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu adalah penal substitution theory atau teori penggantian hukuman. Teori ini dikemukakan oleh Johannes Calvin, salah seorang bapak reformasi gereja juga. Teori ini mengutarakan bahwa Kristus mati di kayu salib sebagai pengganti orang berdosa. Allah mempertanggungjawabkan dosa kita kepada Kristus dan Dia menggantikan kita. Artinya apabila teori Kristus Victor itu mengatakan kita direngkuh oleh Kristus, di dalam teori ini menyatakan bahwa dosa manusialah yang disematkan kepada Kristus. Dan ini yang juga banyak berkembang dalam keimanan Kristen pada hari ini. Ini adalah pembayaran penuh atas dosa yang memuaskan murka dan kebenaran Allah, sehingga Dia bisa mengampuni orang berdosa tanpa mengkompromikan standar kekudusannya sendiri. Teori pengembalian dan penggantian hukuman sama-sama meletakkan Yesus Kristus di antara Allah dan manusia sebagai pemuas murka ilahi. Namun ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Teori pengembalian menekankan kehormatan Allah, sementara teori penggantian hukuman menekankan sistem hukum. Karena perbedaan ini berbeda pula pemahaman mengenai hutang manusia kepada Allah. Di dalam teori pengembalian yang diutarakan oleh Anselmus, orang yang berhutang tersebut harus membayar hutangnya demi menjaga kehormatan Allah. Sementara di dalam teori penggantian hukuman oleh Calvin, orang yang berhutang dan tak mampu membayar hutang harus dihukum sesuai dengan sistem hukum yang berlaku demi keadilan Allah. Jadi pengembalian dipahami berbeda dari hukuman oleh Anselmus. Sementara Calvin melihat pengembalian itu setara dengan hukuman. Terlepas dari perbedaan tersebut, keduanya sama-sama dikritik karena watak kekerasan ilahi yang tampil mengedepan dan mengesampingkan belas kasihan Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab itu sendiri bahwa Allah adalah kasih. Selain itu, teori pengembalian maupun penggantian hukuman dapat menimbulkan kesan bahwa Allah adalah sosok yang kalkulasional dan transaksional, di mana keselamatan hanya dapat diberikan apabila ada sesuatu yang diterima oleh Allah, yaitu penghukuman. Apabila kita melihat sejarah gereja, teori tertentu sangat mempengaruhi kelompok atau aliran yang memegangnya tentu saja. Misalkan tadi Johannes Calvin yang merumuskan dan para pemegang ajarannya yang menganut teori penggantian hukuman menyebabkan mereka memandang bahwa kekerasan adalah hal yang sah dan legal dilakukan atas nama agama, bahkan atas nama Allah. Sehingga dalam satu kasus, seorang bernama Michael Servetus yang menentang berbagai ajaran utama Kristen, termasuk Tritunggal, harus menjalani hukuman mati di bawah perintah Johannes Calvin. Servetus yang saat itu sedang berada di Perancis, dia dicari oleh pemerintahan Jenewa di bawah Johannes Calvin, dan kemudian tertangkap, dan kemudian dia digantung dan dibakar di Jenewa, Bapak Ibu. Karena itu, logika yang muncul adalah jika Allah sendiri melakukan kekerasan untuk alasan dan dengan tujuan apapun, apakah orang-orang Kristen tidak berhak melakukan kekerasan pula atas nama Allah dan demi tujuan religius? Sehingga kita melihat bahwa kekhawatiran semacam inilah yang mendorong banyak kelompok kekristenan yang menjunjung humanisme, menolak teori pendamaian, yang menurut mereka mendorong terjadi kekerasan terhadap kelompok tertentu di dalam struktur sosial masyarakat. Bukannya justru mendorong terjadinya perdamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu. Dengan memperhatikan pembahasan tersebut,
Kita harus memahami bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus melampaui apa yang telah dijelaskan oleh berbagai teori di atas mengenai keselamatan. Artinya teori-teori mengenai keselamatan itu sendiri tidak dapat menyingkapkan keseluruhan karya penyelamatan Allah. Bahkan tanpa disadari, teori-teori tersebut kerap kali mempunyai dampak yang berhubungan langsung bukan saja antara seseorang dengan Allah, tetapi juga antara sesama manusia dan ciptaan lainnya. Karena itu ada baiknya kita memahami teori tentang keselamatan sebagai pendekatan dalam menjalani kehidupan yang diberikan oleh Allah di dunia saat ini. Saya akan menawarkan beberapa hal yang dapat kita pahami sebagai pendekatan bagi kita untuk memaknai keselamatan sebagai karya Allah, sehingga kita dapat lebih bertanggung jawab menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yang pertama, keselamatan merupakan pemulihan kita sebagai pribadi-pribadi menuju integritas dan keutuhan melalui partisipasi di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Artinya, ketimbang berbicara mengenai keberadaan kita kelak di surga, keselamatan berbicara tentang keberadaan kita di dalam Kristus pada saat ini. Kesadaran bahwa kita berada di dalam Kristus mendorong kita untuk merefleksikan perikoresis yang ada di dalam diri Allah Trinitas terhadap kebersamaan kita dengan sesama manusia lainnya dan ciptaan lainnya pula. Yang kedua, jika keselamatan adalah bentuk karya Allah yang merengkuh seluruh ciptaan, maka satu-satunya peran yang diperlukan untuk keselamatan adalah karya Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga segala tindakan manusia bukanlah usaha untuk mencapai keselamatan, melainkan respon terhadap keselamatan yang adalah karya Allah bagi seluruh ciptaan. Bukan kitalah yang mencapai atau meraih keselamatan, melainkan bahwa Allah lah yang telah memilikinya dan menyediakannya bagi manusia dan juga ciptaan-ciptaan lainnya. Dengan demikian, pemberitaan kabar baik bukanlah sekadar transaksi religius kepada umat beragama lainnya, melainkan partisipasi orang percaya terhadap karya Allah untuk mewujudkan dunia baru bagi seluruh ciptaan. Dan inilah yang harusnya kita tekankan sebagai seorang Kristen, yang kita tahu bahwa kita telah diselamatkan melalui karya Kristus dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita bukan hanya sekadar hidup yang merasakan kemerdekaan dari Allah, melainkan mengisinya kita harus melakukan hal-hal yang memang bentuk tanggung jawab kita bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan lainnya. Demikian paparan mengenai keselamatan dalam PBS hari ini, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai topik ini, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor yang ada di bawah ini, dan apabila kita memiliki kesempatan, kita akan menjawabnya dalam waktu-waktu berikutnya. Karena itu sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama mengerti bahwa keselamatan merupakan karya Engkau saja bagi kami dan juga ciptaan lainnya. Kami tahu bahwa tidak ada andil kami apapun yang dapat kami kerjakan untuk memperoleh keselamatan yang tersedia itu. Kami tahu bahwa itu adalah semua murni anugerah dari Allah, dan bagaimana kami meresponinya dan bagaimana kami menggunakannya sebagai satu kebebasan yang bertanggung jawab bagi kami sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang mengikut Kristus. Kami berdoa biarlah kami boleh semakin dimengertikan akan hal-hal ini. Kami boleh semakin menjadi orang Kristen yang selamat dan juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, supaya kami tahu bahwa keselamatan yang Allah berikan tidak pernah sia-sia bagi kami semuanya. Terima kasih Allah. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam PBS berikutnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.